Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan yang itu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih kasihan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Ya Tuhan, kami yang telah berkumpul di tempat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat dan memberkati agar iman kami tetap kuat dan teguh terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Jadi siang hari ini kita akan dengar renungan santai singkat yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayatnya dari 24 hingga ayat 30. Saya akan baca untuk kita semua dengan perikop perempuan Sirofensia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia,
lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Jadi cerita firman Tuhan pada siang hari ini saya kasih tema iman menyelamatkan keluargaku. Dari firman Tuhan kita pada saat ini menceritakan tentang seorang perempuan Sirofenisia dengan anaknya yang kerasukan setan. Jadi dia mendengar kedatangan Yesus pada saat itu. Kedatangan Yesus pada saat itu selalu diincari oleh banyak orang karena dia selalu melakukan banyak perbuatan yang penuh dengan mujizat. Di sana dia melakukan keajaiban, di sini dia melakukan keajaiban. Jadi banyak orang yang mengincar Yesus. Kalau kita lihat dari ayat pertama, di situ Yesus mengatakan untuk tidak menceritakan tentang kedatangan dia, tetapi tidak dapat dipungkiri banyak orang yang mencari dia. Jadi ketika dia datang di satu tempat, orang-orang akan tahu kedatangan dia. Nah, di sini ada yang menarik karena ketika Yesus datang, ketika si perempuan itu meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, di situ ada beberapa kata yang sebenarnya itu ganjal jika kita baca dengan baik. Yang pertama itu di ayat 27. Yang pertama itu ketika sang perempuan menyungkurkan dirinya, itu menunjukkan ekspresi bahwa dia betul-betul merendahkan hatinya kepada Yesus. Sedangkan pada saat itu sebenarnya seorang perempuan tidak bisa berkata atau tidak bisa berbicara dengan laki-laki karena posisi perempuan sangat di bawah dari laki-laki. Tetapi Yesus yang sangat baik, dia mengasihi perempuan tersebut dan dia menjawab, "Biarlah anak-anak itu menikmati remah-remah roti yang jatuh." Nah, kalau lihat dari sini, sebenarnya remah-remah roti yang jatuh dari atas meja itu ditujukan kepada anjing di bagian bawah meja. Nah, anjing tersebut yang dimaksudkan bukan dengan konotatif negatif bahwa anak dari perempuan itu anjing, tetapi anak yang menerima remah roti itu adalah anak yang menerima iman dari Kristus, karena Kristus membuang berkat kepada mereka, sehingga tanggapan dari perempuan itu yang adalah ibu yang pergi memohon pertolongan kepada Yesus, dia menanggapi bahwa benar Tuhan, tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, ini sebuah pernyataan iman yang sangat besar kepada Yesus bahwa sekalipun remah sangat kecil, tetapi dia percaya remah yang kecil itu mempunyai arti berkat yang besar untuk keluarganya, apalagi untuk anaknya yang sedang sakit. Berarti ada kepercayaan untuk kesembuhan untuk anaknya yang terkasih. Dia berusaha dengan keras untuk bertemu dengan Yesus karena sangat susah untuk mencari kedatangan Yesus pada saat itu. Ketika dia bertemu Yesus yang sangat baik mengasihi dia. Nah, dari sini kita bisa dapat melihat bagaimana peran orang tua kepada anaknya. Kita tidak tahu pada umur berapa orang tua ini
menuju kepada Sang Yesus, tetapi ada suatu kerinduan yang besar terhadap keluarga. Bisa saja anak terhadap orang tua terhadap anak. Ini menunjukkan saling mengasihi untuk melindungi satu sama lain, baik di hari tua atau hari-hari yang sangat sangat susah di masa-masa pandemi saat ini. Apalagi saya dengar tadi di dalam mobil kami bicara dengan Pak Pendeta tentang masa-masa sulit yang ditempuh di tempat ini, harga tembakau turun dan lain sebagainya. Tapi dari ayat ini kita belajar untuk iman kita tidak boleh sekecil remah, tetapi biarlah remah yang kecil itu menjadikan motivasi bahwa iman kita besar, sehingga Yesus masih memberikan kita berkat untuk hari ini. Jadi seperti itu. Jadi ini menjadi suatu pembelajaran bahwa iman yang sungguh-sungguh itu membawa suatu kelepasan bagi diri kita sendiri. Dan juga ketika kita melepaskan iman yang kita berikan, itu bisa menjadi berkat untuk tetangga kita, siapapun itu, dari latar belakang agama apapun itu. Itu yang menjadi pembelajaran untuk iman kita pada siang hari ini, perbincangan sampai. Jadi iman yang kita dapat itu mempunyai dampak yang besar untuk masyarakat sekitar. Demikian iman yang tumbuh dari pergumulan kita hari lepas hari. Tentunya kita juga mempunyai pergumulan hari lepas hari, dan pergumulan yang kita sedang gumuli itu tidak bisa langsung saja tercapai dengan semudah mungkin, mempunyai tahapan waktu tertentu untuk bisa tercapai. Nah, itu adalah tanggung jawab iman kita, sampai mana kita bisa bergumul dan memohon kepada Tuhan hari lepas hari. Nah, seperti itu renungan singkat kita terkait iman. Kita belajar dari perempuan Sirofenisia yang percaya kepada Yesus walaupun remah yang jatuh, tetapi remah itu mempunyai arti yang besar untuk keluarga kita. Kita saling melengkapi satu sama lain, saling melindungi di masa-masa sulit seperti apapun itu. Itu singkat dari saya. Mungkin ada mau tambah, Bapak Pendeta atau apa, ibu yang lain. Ya, memang pas kalian datang, situasi ekonomi ya, nasional seperti ini, tapi nyata benar bahwa kita hidup oleh iman. Jemaat kebanyakan petani. Situasi seperti ini memang juga berimbas pada ekonomi pertanian ya, jemaat ini, sehingga firman Tuhan yang menguatkan perempuan itu ya, bahwa Tuhan pun akan memberkati kita. Tidak hanya pada perempuan yang bukan orang Yahudi, ya, dari Sirofenisia, artinya yang tidak beroleh keselamatan dari berkat Abraham, tapi toh berkat Tuhan juga mengalir pada mereka, apalagi pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga itu yang harus menguatkan kita dalam situasi apapun ya, Tuhan akan tetap menguatkan kita, dan itu yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Jadi pas kami butuh penguatan, kalian datang sehingga bagaimana kita tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan melalui firman-firman yang memang menjadi makanan rohani buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi seperti itu renungan kita, kiranya iman kita tetap setia kepada Tuhan dalam masa-masa tua Bapak dan Ibu, sakit-sakit yang dialami, kiranya tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita akan doa Nyanyi lagi, ya, nyanyi lagi 332 dari Kidung Jemaat 332. Ru, ru, ru.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Baik, kita akan menutup renungan. Mungkin ada mau doa untuk ada pokok doa. Yang mau daftar PNS, Mbak Acung, Ya, menantunya Pak Woro mau daftar PNS, namanya Mbak Acung. tesnya besok minggu. Ya, Tesnya bisa besok minggu. oh besok minggu. Minggu besok nih Pak? Iya. Oh, Tesnya minggu besok, ya semoga nanti bisa ikut tes dan lolos apa yang diperintahkannya. masih ada Pak atau Saya untuk kesehatan Pak Woro kesehatan? dan Kesehatan Bu Woro. saya sama istri. Iya, baik. Mari kita satukan hati berdoa memohon kepada Tuhan. Selamat siang Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan perkunjungan siang hari ini. Kami belajar tentang bagaimana menjaga iman kami agar tetap setia kepada Engkau dengan segala situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan dalam pertemuan kami dalam keluarga Bapak Woro pada siang hari ini banyak pergumulan, terutama dari Bapak Woro sendiri, menantunya Mbak Ajeng besok minggu akan melakukan tes PNS. Tuhan, kira apa yang telah Mbak Ajeng persiapkan selama ini untuk mengikuti tes PNS ini, kiranya Tuhan membantu, menyertai sehingga tes besok minggu bisa berjalan dengan baik dan hasil yang akan diterima adalah sukacita dari Engkau, karena kami percaya iman yang telah dibentuk oleh Mbak Ajeng adalah iman yang berdasarkan dari Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga, kesehatan Bapak Woro dan juga istri dalam masa tua, dalam keseharian. Tuhan memberkati sehingga apa yang sakit penyakit yang diderita tidak menghambat dia dalam keseharian dia, dalam pelayanannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya masa tua mereka berdua, suami istri, menjadi masa tua yang menjadi berkat untuk banyak orang juga. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan keluarga ini kami taruh hanya ke hadapan hadirat-Mu. Segala bentuk kegiatan kami yang akan kami laksanakan hari ini juga, kiranya Tuhan lancarkan, memberkati, dan apapun yang kami lakukan bisa menjadi berkat untuk keluarga di GKJ Sindoro ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Bapak Tuhan atas pelayanannya kepada kami di siang hari ini.